Duhan dalam bahasa Arab yang berarti kabut. Menyadur dari Islami Duhan disebutkan dalam sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Duhan. Ayat 10 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut dalam 3 pendapat. Pertama, bahwa Al-Duhan adalah salah satu syarat pertanda kiamat yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Duhan mendiami bumi selama 40 hari, memenuhi kolong langit. Adapun orang-orang mumin maka akan tertimpa al-zukam semacam flu, pilek atau demam, sementara pada orang-orang kafir al-duhan akan masuk melalui hidung dan telinga mereka sehingga mereka sesak nafas. Kedua, Al-Qurtubi juga menyebut bahwa al-duhan belum pernah terjadi sebelumnya. Mengutip dari Al-Mawardi riwayat marfi dari Abu Sa'id Al-Khudri, al-duhan menimpa manusia pada hari kiamat. Ketiga, Al-Qurtubi menukil sebuah hadis dari Sahih Muslim riwayat dari Huzaifah bin Ustadz Al-Ghifari perihal 10 pertanda datangnya kiamat yang salah satunya adalah al-duhan. Pada riwayat ini al-duhan disebutkan akan memenuhi barat dan timur serta akan menetap hingga 40 harmal. Adapun anggapan datangnya kiamat tidak perlu ditunggu-tunggu. Sebab sebelum datangnya kiamat beneran, Anda perlu memikirkan kiamatmu sendiri, yaitu kematianmu. Dari Ensiklopedia Islam soal Duhan di 15 Ramadan atau Jumat 8 Mei yang dikaitkan dengan hari kiamat, betulkah? Wallahu a'lam bishawab. Sesuai hadits yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi SAW bersabda, yang artinya, bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal, semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah, pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulijah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu? Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat, itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud, dan berdoa Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hamad, salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Marudi Khurasan, yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Ciri tanda kedatangan Duhan adalah keluar bintang berekor, komet mengelilingi bumi selama 37 hari, kemudian Ad-Duhan 40 hari 40 malam dilanjutkan di bayatnya Al-Mahdi. Sekiranya benar Duhan jatuh pada 15 Ramadan hari Jumat pada tahun depan, yaitu 2020, hanya tinggal berapa hari saja lagi untuk kita menebus dosa yang telah lama kita lakukan sejak dahulu. Mas 1. Semua elektrik dan teknologi di dunia akan padam buat selamanya. Sebab meteor ada sejenis zat besi neutral yang akan membuatkan daya tarikan besi 2 lumpuh buat selamanya. Komputer dan kereta semuanya tidak akan berfungsi lagi. La ilaha lantas subhanaka ini kuntu minazalimin. Masa Duhan terjadi tuh. Masuklah ke dalam rumah dan bilik masing-masing. Kemudian bacalah Subhanal Kudus Rabbunal Kudus, wallahu alam bisawab. Tanggapan Ustaz Zulkifli Muhammad. Ustaz Zulkifli Muhammad yang dikenal sebagai ulama akhir zaman juga menyebut hadis tersebut lemah. Isu soal 15 Ramadan ini diambil dari hadis-hadis yang sangat lemah. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadis-hadis itu palsu. Sementara, urusan akidah, kita tidak boleh berpegang kepada hadis-hadis lemah.
Urusan akidah harus dari dalil yang pasti kuatnya yaitu Al-Quran, hadis mutawatir dan hadis sahih, kata Ustaz Zulkifli Muhammad dikutip Warta Kota dari cemarahnya di channel YouTube ZMA Media TV Channel. Ustaz Zulkifli Muhammad meminta umat untuk tidak panik dengan isu tersebut. Namun, ia mengingatkan agar umat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, tentang isu 15 Ramadan ini, cukup kita ilmui, cukup ketahui, tapi tidak dijadikan akidah dan keyakinan dan kita tetap bertawakal kepada Allah SWT. Maksimalkan saja ibadah. Inilah persiapan kita menyambut hal-hal besar, huru-hara ke depan yang akan menimpa kita, katanya. Tanggapan Buya Yahya mengenai hal ini ulama Buya Yahya membahasnya sendiri. Berikut beberapa penuturannya. Duhon, sebenarnya ada pembahasan tentang tanda-tanda kiamat akan tiba, dikatakan nanti akan datang suatu masa langit akan keluar asap, itu tanda hari kiamat tak akan tiba sampai datang 10 tanda-tandanya, diantaranya Dajjal, Duhon, mengenai Duhon, di 15 Ramadan 2020 itu hanya cerita. Sebagai manusia kita tak perlu menunggu datangnya kiamat. Kita mengurus saja kematian masing-masing, itu hanya cerita. Biar viral. Hanya cerita saja, untuk bahan, untuk YouTube, yang perlu dibangun adalah keyakinan, Tuhan bisa saja datang besok, yang kita lakukan adalah bangun tanggung jawab, masalah kiamat tidak usah dipikirkan. Tanggapan Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Ustaz Syafiq Riza Basalamah membuat penjelasan mengenai kadar kebenaran hadis tersebut. Penjelasan Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini diunggah di channel YouTube-nya. Ustaz Syafiq Riza Basalamah mengatakan, mendengarkan sebuah cerita yang aneh menyeramkan, terkadang disenangi sebagian orang. Tapi bagaimana jika cerita itu bohong dan dusta? Maka kita tidak akan suka dengan pelakunya, ujar dia. Ustaz Syafiq Riza Basalamah mengungkapkan, ia mendapatkan kiriman video yang berisi hadis mengenai akan adanya peristiwa besar terjadi di pertengahan Ramadan yang jatuh hari Jumat. Tadi pagi Ana mendapatkan kiriman sebuah video pendek, yang menceritakan tentang yang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan tepat hari Jumat. Dengan semangatnya membacakannya, membuat yang menonton tertarik dan bahkan percaya. Ini bisa diyakini kebenarannya padahal itu hoaks, kata Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Ustaz Syafiq Riza Basalamah pun mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sengaja berdosa atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya ke neraka, sabda Nabi Muhammad SAW. Maka, ia berpesan jangan mudah menyebarkan hadis palsu. Menurut Ustaz Syafiq Riza Basalamah, hadis ini sengaja disebarkan karena pada Ramadan tahun ini, pertengahan Ramadan bertepatan di hari Jumat. Padahal hadis ini adalah palsu. Hukum hadis ini palsu alias munkar tidak punya dasar dari perawi yang tsikah. Ibnul Jauzi mengatakan, hadis ini palsu atas nama Nabi Muhammad SAW. Syekh Albani juga mengatakan hadis ini palsu. Maka hadis palsu tidak boleh diamalkan, ujarnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak memiliki dasar dari kesahihannya. Bahkan hadis ini batil dan dusta. Betapa banyak tahun-tahun yang telah berlalu dari kaum muslimin yang di dalamnya ada momen di mana malam Jumat bertepatan dengan malam pertengahan bulan Ramadan. Namun, alhamdulillah tidak pernah terjadi huru-hara sebagaimana yang telah disebutkan para pendusta tersebut baik yang berupa suara dahsyat atau yang lainnya. Maka dari itu, perlu dicamkan oleh siapa saja yang telah mengetahui penjelasan ini, bahwasanya tidak boleh baginya menyebarkan hadis batil tersebut. Bahkan wajib baginya merobek, membinasakan, dan memperingatkan orang lain akan kebatilannya.